malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat, Bapak sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah. Dan lebih penting dari itu juga semua kita tetap dalam keadaan semangat gitu ya dan istiqomah ya di jalan Islam ini. Sesungguhnya inilah hal yang kita senantiasa dambakan ya sebagai bagian daripada proses kita ya hidup di dunia ini untuk menuju kepada akhirat ya di mana itu adalah merupakan tempat yang abadi yang akan kemudian kita tuju ya dengan satu harapan kita akan kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya ya bertemu dengan para nabi khususnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para orang-orang soleh gitu ya, syuhada solihin ya, dan juga kemudian pada puncaknya nanti kita berharap bahwa kita akan bertemu dengan Allah ya Subhanahu wa taala bi ghairi hijab ya, tanpa kemudian ada batas. Inilah sebenarnya hal yang secara proses ya kita kemudian jalani di dalam kehidupan ini. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Kang Azhar, Bapak Ibu sekalian juga sudah menamatkan ya kitab ini, kalaupun tidak paling minimal ya dibaca setiap babnya ketika kajian ini akan dimulai, karena saya akan nanti mencoba untuk masuk di bab per bab ya. Mudah-mudahan kalau nanti ada bab yang akan digabung itu nanti mungkin nanti sesuai dengan kondisi ya dan situasi yang ada. Hari ini setelah kita kemarin memberikan pengantar gitu ya tentang kitab ini ya, saya akan masuk ke poin yang kedua tentang falsafah kebangkitan ya dalam perspektif para sejarawan. Ini di bagian 2. Jadi yang sudah membaca tentu nanti akan bisa nanti mengumpulkan ya berbagai referensi untuk nanti memperkaya bab ini, karena bab ini kalau kita dalami sebenarnya saya baru sempat, mungkin ini baru tahap 1 gitu ya, jadi pada level 1 belum sampai level 2 bahkan 3 untuk mengeksplor ini. Sebenarnya satu bab ini bisa jadi satu buku sebenarnya gitu ya, jadi satu buku tersendiri kalau kita mau serius ya mendalaminya begitu. Nah, dalam konteks bab ini kita nanti akan melihat bagaimana perspektif para sejarawan, khususnya sejarawan Barat, yang kemudian mereka membagi tahapan dalam konteks sejarah, yang di dalam sejarah itu nanti kemudian akan kita lihat berbagai situasi dan kondisi masyarakat, ya bangsa maupun negara, ya, maupun juga kemudian berbagai hal ya peristiwa. Makanya kalau kita gunakan kata yang singkat, yaitu sejarah yang begitu panjang dari manusia ya, kira-kira kalau kita ringkaskan gitu ya, ini ada beberapa pembabakan. Nah, menurut para sejarawan, yang pertama itu masa sejarah kuno, peradaban yang ada saat itu. Kita nanti bisa cerita panjang, tapi karena ini memang bukan porsinya kita membahas tentang detailing gitu ya, saya hanya meng-highlight saja. Di situ ada Mesir, kita tahu ya Mesir ya, mungkin yang paling terkenal begitu ya dari peradaban Mesir ini. Kita melihat bagaimana para Fir'aun ya, para istilahnya raja gitu ya, karena Fir'aun itu sebenarnya bukan nama orang ya. Jadi banyak orang yang keliru karena sering mengatakan si Anu itu kayak Fir'aun gitu. Itu sebenarnya tidak tepat kalau dilihat dari sisi makna ya, karena Fir'aun itu sama dengan kaisar, sama dengan raja, sama dengan presiden lah begitu kira-kira dari sisi jabatan. Nah, nama Fir'aun itu salah satu yang terkenal karena terkait nanti dengan risalah kenabian, yaitu Nabi Musa, itu adalah Ramses II. Begitu ya, dia mungkin ini sekedar referensi aja ya. Jadi nanti saya sambil ini Kang Azhar, kalau nanti ini karena terikot ya silahkan nanti bisa dibaca ulang kalau saya menyebutkan satu referensi, baik itu buku. Jadi referensi yang saya maksud ini bukan hanya buku ya, tapi juga mungkin bisa jadi itu ada film, ada juga kemudian mungkin katakanlah tempat begitu ya, yang saya rekomendasikan untuk kemudian bisa dikunjungi gitu ya. Jadi sebenarnya
kitab ini ya Ususun Nahdo ini akan membuat kita itu mestinya terdorong nanti untuk traveling ya ke seluruh penjuru dunia ya kalau tentu kalau ini ya kalau memungkinkan begitu ya. Ini saya lihat tadi di channel ada yang eh, apa ada di luar Indonesia bahkan gitu ya dari bukan hanya di luar apa namanya Jawa atau di luar apa namanya Indonesia tapi juga berbagai tempat. Saya kira menarik itu karena nanti kita akan bisa banyak cerita ya. Di Mesir itu kita mengenal peradaban yang besar dan kita tahu bagaimana kemudian Ramses II itu akhirnya tenggelam gitu ya, ditenggelamkan ya lebih tepatnya oleh Allah ya di Laut Merah begitu ya. Tetapi ketika dia ditemukan ya tahun ya sekitar 70-an gitu, kemudian di apa namanya dilakukan observasi begitu, memang ditemukan ya di dalam tubuhnya itu ada kandungan garam yang itu sebenarnya menunjukkan nanti kebesaran Allah ya melalui salah satu ayat di dalam Al-Qur'an bahwa keberadaan jasadnya yang ditemukan tadi itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak. Coba kita bayangkan dalam situasi ini saya juga ingin sedikit menyinggung ya. Ini mungkin sambil nanti apa relate ya dengan beberapa kasus bagaimana kemudian kita membayangkan Fir'aun yaitu mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan para pengikutnya yang jumlahnya kurang lebih 400.000 itu didokumentasikan dalam sebuah film judulnya Exodus. Ya, nanti kalau ada yang mau melihat itu ada Cat and King subtitle apa subjudulnya itu nanti memberikan gambaran lebih rinci meskipun ada beberapa catatan ya di dalam itu karena tentu itu versi daripada film Hollywood tapi maksud saya itu bisa memberikan gambaran lebih lebih detail gitu karena filmnya lebih dari 2 jam untuk memberikan gambaran bagaimana pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu kemudian benar-benar terjadi gitu ya. Nah itu Mesir sekilas ya apa namanya saya di satu kesempatan pernah ke Museum Nasional Mesir dan melihat langsung bukan replikanya dulu di Bandung atau di Indonesia pernah ada semacam pameran tapi pamerannya itu replikanya tadi Ramses II itu begitu ya. Nah kalau di Museum Nasional itu kelihatan dan memang tubuhnya kecil. Anda nanti bisa lihat di apa namanya di internet ya ada banyak foto-fotonya tapi ini kebetulan saya langsung bisa melihat dan memotret dari dekat gitu ya apa namanya tubuh seorang yang ya dikenal sebagai penantang Tuhan yang paling paling apa boleh dibilang paling paling keras gitu ya yang ada di situ. Kemudian kita geser ke Sumeria. Sumeria itu nanti dengan Assyria ini juga hampir dekat begitu ya. Kemudian juga dengan Babilonia itu dan juga Persia itu di sekitar sungai Efrat dan Tigris ya kita nanti akan bisa melihat beberapa peradaban di situ dan kemudian masuk ke Yunani. Yunani kita lompat lagi ke apa namanya daerah tengah ya di apa namanya sebelum ke Eropa ke atas ya ke kalau kita lihat peta dan kemudian Romawi. Romawi itu tepatnya nanti pusatnya adalah kota Rom. Ya, kota Rom ini juga nanti ada semacam visualisasinya yang kemudian nanti kita bisa tahu gitu sejarah kotanya itu seperti apa. Nah, film kedua yang saya rekomendasikan itu adalah apa namanya judulnya Remus the First King gitu ya itu menggambarkan bagaimana dulu masa sebelum Roma itu jadi dan Roma itu kemudian nanti menjadi peradaban yang banyak apa namanya meninggalkan semacam jejak lah begitu kira-kira terutama di Eropa begitu ya kira-kira. Nah, Yunani nanti kita kenal banyak sekali kemudian hal yang terkait nanti dengan berbagai para filosof begitu ya yang nanti banyak mempengaruhi mulai dari sejak zamannya Socrates, kemudian kita tahu ada apa namanya muridnya Plato, kemudian ada apa namanya Aristoteles dan seterusnya yang itu juga nanti akan menuangkan banyak pikiran begitu ya. Jadi kalau sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kalau kita mempelajari tentang peradaban itu sebenarnya kita merentang waktu yang begitu panjang dan dengan berbagai ragam ya dan mungkin kita harus apa ya bahasanya itu harus kuat ya untuk melihat berbagai perbedaan-perbedaan itu. Kok ada ya orang kayak begini, kok ada ya di situ orang begitu, ya macam-macam gitu ya, termasuk mulai dari fisik sampai pemikiran. Nah,
apa yang digambarkan para sejarawan di bagian ini, peradaban Mesir, Sumeria, Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, ini gambaran yang nanti membawa ujungnya itu adalah kebangkitan atau kejayaan Romawi. Jadi kalau Anda nanti lihat film tersebut, ya film Remus tadi, The First King itu Anda bisa lihat bagaimana primitifnya Roma sebelum jadi kota, begitu ya. Jadi gambaran bahwa dia ada di satu tempat yang kemudian nanti dicatat sebagai negara yang memiliki apa namanya bekas peninggalan sejarah tadi itu. Nah, kemudian kita masuk ke masa awal abad pertengahan. Ya, abad pertengahan ini sepanjang abad kelima Masehi. Nah, setelah Romawi mundur, maka kemudian terjadilah di Eropa abad ke-8 yang kita sebut dengan the Dark Age, gitu ya. Jadi apa namanya masa di mana kemudian terjadi berbagai praktika-praktika yang mungkin tidak terbayang begitu ya di masa itu begitu ya, yang kemudian nanti memaksa ya Eropa khususnya itu belajar pada Islam begitu ya untuk masa yang panjang begitu ya, sehingga nanti kita akan bisa melihat ya memang itulah sejarah. Mungkin kita nanti akan bertanya gitu, apa sih yang membuat kok yang Romawi bisa naik pada tingkat peradaban yang begitu luar biasa, tapi begitu kemudian dia jatuh ya, maka kemudian bukan hanya Romawi saja tapi juga kemudian seluruh Eropa itu disapu kegelapan begitu ya. Nah, ini yang nanti kita bisa jadikan sebagai renungan ya sebagai seorang muslim. Sementara di timur, di Arab khususnya, ya kalau kita bicara Arab berarti Arab jahiliyah pada saat itu, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 571 Masehi, gitu ya, 571 Masehi. Jadi kalau kita hitung, saya sering katakan ya sambil ini kita belajar sedikit gitu ya, saya menganjurkan Anda untuk kemudian menguasai penanggalan Hijriah ya. Jadi keperluannya bukan hanya untuk Ramadan atau kemudian untuk Idul Adha gitu ya. Ramadan itu nanti kaitan dengan Idul Fitri, kemudian Idul Adha yang ada di situ. Tapi untuk mendalami kenapa kemudian kita mesti kemudian belajar tentang penanggalan Hijriah. Karena saya punya pengalaman keliling di berbagai majelis gitu ya. Itu setiap ditanya tentang Hijriah banyak yang kehilangan kehilangan ini ya seolah-olah itu kehilangan kontak gitu ya kehilangan jadi apa ya gitu ya kayak hijriah gitu seperti sekarang nih hari ini kita masuk bulan Zulqa'dah, itu banyak yang tidak sadar ya. Ketika tadi saya hari ini hari Jumat, tadi saya khutbah Jumat, saya sampaikan di jamaah itu hari ini itu adalah hari kita masuk di bulan Zulqa'dah gitu. Jadi bukan hanya sekedar bulan Mei. Kalau Mei nanti isunya pasti tentang hari pendidikan gitu ya. Terus kemudian hari kebangkitan, memang ada relevansinya kalau tanggal 20 Mei-nya kemarin begitu ya. Saya bahas juga di salah satu channel kemarin. Nah, kemudian yang ketiganya itu kita tahu Pak Harto mundur ya bulan Mei ya tanggal 20 1 Mei 1998. That's all, hanya itu seolah-olah gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan Zulqa'dah ini bulan haram, maka ada 4 bulan haram ya yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kemudian Muharram nanti 1446. Yang satu sudah kita lalui sebelumnya yang terpisah yaitu Rajab. Jadi kalau hari ini kita ada di bulan haram, bulan yang mulia, maka semangatnya mestinya semangat yang sifatnya positif gitu ya. Jadi bukan sekedar bulan Mei gitu ya selesai gitu ya. Kalau mahasiswa sekarang lagi pusing, nanti bayar UKT gitu kan, gitu kan yang ada yang mahasiswa baru maksudnya yang ada di situ. Nah di Arab ya dalam konteks itu terjadi kejahiliahan ya 571 itu, kemudian datang Islam ya 40 tahun berikutnya 571 Nabi kemudian menerima wahyu di Gua Hira, kemudian turunlah Islam gitu, dan kemudian terjadilah apa yang kemudian kita sebut sebagai the rising Islam gitu. Jadi Islam yang kemudian tumbuh sedemikian luar biasa, dan dalam fase pertamanya itu dalam konteks 23 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan itu menjadi fondasi dari peradaban. Kalau nanti kita bicara tentang peradaban itu kita akan bicara dulu memang mau tidak mau itu fondasi. Fondasi itu apa? Value, nilai-nilai. Nanti kita bisa jadikan bahan diskusi nanti. Dan kemudian turunnya Islam itu kemudian seolah-olah dari kegelapan tadi itu menyinari, membersihkan seluruh praktika-praktika yang kotor ya dari berbagai pembangkangan terhadap
terhadap keberadaan sang pencipta ya Allah Subhanahu wa taala. Dia menembus sampai bukan hanya di Jazirah Arab, tapi kemudian di barat itu menembus Afrika tadi, mulai dari Mesir ya, kemudian sampai di Afrika Utara, Libya, sampai kemudian naik ke atas ya ke Eropa ya, yang kita kenal nanti dengan Andalusia, yang kita kenal sekarang ini dengan Spanyol dan Portugal begitu ya. Kemudian bahkan sampai di pegunungan Pirenia. Mungkin Anda nanti cari ya di apa namanya apa di peta ya, pegunungan Pirenia itu sudah dekat dengan Perancis Selatan. Begitu ya. Jadi kalau seandainya waktu itu Islam ya tidak terhenti di Pirenia, mungkin bisa jadi Paris itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Begitu ya. Ya, nah kemudian terjadi nanti peristiwa Inkuisisi ya di Andalusia, akhirnya kemudian jejak Islam itu dibersihkan sedemikian rupa. Kemudian itu di barat, ya kemudian di timur, ya itu sampailah kemudian di Persia, di Hindia, ya dan juga kemudian di Cina, begitu ya, sampai kita lihat berbagai hal yang saudara-saudara kita misalnya di Uighur, ya itu kemudian ada Hindia, itu nanti Anda bisa lihat di berbagai pengaruh Islam ya sepanjang benua India ya yang ada di situ. Nah, kemudian kita lompat ke masa periode baru ya, abad ke-15 Masehi, itu berlangsung kurang lebih hampir 1.300 tahun gitu ya, yang terjadi dengan segala dinamikanya tadi ya, mulai dari zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin ya, kemudian yang besar-besar kita sebutkan misalnya kekhilafahan Umayyah, kemudian kekhilafahan Abbasiyah, baru nanti ujungnya kekhilafahan Utsmaniyah ya yang ada di Istanbul gitu ya, yang ada di situ. Nah, abad ke-15 Masehi gitu ya, berarti kira-kira 1.500 plus ya yang ada di situ, sampai abad ke-18 berarti 1900-an Eropa bangkit dari kemunduran gitu ya. Jadi dia tadi belajar dari Islam, makanya seringkali yang menjadi ironis itu Eropa melakukan kebohongan gitu ya, itu tidak memasukkan Islam sebagai faktor yang membuat mereka maju gitu ya. Mereka merasa kalau maju itu nanti mereka hanya karena faktor tadi Yunani dan Romawi sebagai semacam nenek moyang mereka begitu ya. Itu yang kemudian nanti melahirkan apa yang disebut dengan Renaissance ya, dalam bahasa Perancis, yaitu Enlightenment kalau dalam bahasa Inggris, yang terkait nanti dengan kebangkitan ketika terjadi apa yang disebut dengan revolusi industri, di mana kemudian pada saat itu ditemukan berbagai teknologi yang paling maju saat itu, termasuk nanti mulai dari perkapalan, senjata dan seterusnya begitu ya. Sementara yang terjadi sebaliknya di timur, khususnya di Arab dan juga di negeri-negeri Muslim, itu kemudian terjadi kemunduran dan juga penjajahan yang dilakukan oleh Eropa. Jadi kalau kita misalnya sekilas ke Nusantara misalnya ya, kita ke Biladul Jawi. Jadi nama yang lebih populer itu dulu Biladul Jawi ya, jadi bukan Nusantara gitu ya. Jadi kalau sekarang ini Nusantara itu diadopsi sebagai nama IKN begitu ya. Sebenarnya itu secara historis tadi mengglorifikasi tentang tentang Hindu dan Buddha gitu ya, karena dulu kita dikenalnya sebenarnya sebagai Biladul Jawi, bukan dalam konteks Jawi itu adalah sebuah suku, tetapi Biladul Jawi itu bahkan bukan hanya sekedar kemudian Indonesia, tapi juga kemudian Asia Tenggara pada saat itu. Maka banyak kemudian ulama-ulama itu untuk memudahkan identifikasi biasanya kemudian menyebutkan nama di belakangnya. Imam Nawawi Al-Bantani misalnya, Ustadz Syekh Abdul Somad Falimbangi misalnya gitu. Itu ada Yusuf ya, Syekh Yusuf Al-Makassari dan seterusnya. Itu nanti memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita itu bagian yang tidak terpisahkan dulu dengan khilafah gitu ya. Ini kalau dalam konteks referensi, nah ini juga saya nanti sarankan Anda bisa lihat ulang itu JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara seri 1 dan 2, dan kalau ingin memperdalam lebih jauh ya, maka kemudian lihatlah film dokumenter, nanti saya kasih linknya di JKTS ya, Jejak Khilafah di Tatar Sunda. Itu 1 dan 3, 1 sampai 3, maaf, 1 sampai 3. Itu sekitar 4 jam filmnya. Jadi JKTS 1 itu 1 jam, JKTS 2 1 jam, JKTS 3 itu 2 jam. Gitu. Jadi ini Anda banyak PR ya kalau ingin mulai dari film, buku gitu ya, kemudian film dokumenter segala macam ya, agar
nanti kita menjadi kaya dengan apa yang kemudian kita sedang bahas hari ini. Jadi referensinya nanti JKTS dan JKDN gitu ya. JKDN itu 1 dan 2, JKTS itu 1, 2, dan 3 begitu ya yang ada di situ. Nah, ini yang kemudian terjadi apa Belanda itu kan masuk ya dalam apa namanya bentuk apa yang kita sebut sekarang ini dengan multinational company gitu ya. VOC itu sebenarnya bukan apa namanya bukan negara ya. Dia itu perusahaan dagang begitu ya. Jadi VOC itu tahun 1596. Makanya saya juga sekaligus ingin men-challenge ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat teman-teman, kita itu tidak dijajah 350 tahun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini apa namanya termakan dengan narasi-narasi yang bombastis gitu. Padahal kata-kata kita ini dijajah 350 tahun itu kata-katanya Soekarno. Nah, Soekarno itu sebenarnya banyak melakukan hoax gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak penting ya agar kita nanti bisa bersikap utuh karena banyak orang itu yang mengglorifikasikan Soekarno, bahkan ingin mendominasi ya, tafsir tentang Soekarno itu bahwa Soekarno itu adalah begini dan begini, sementara ketika nanti dikritisi orang nggak ini apa nggak terima begitu, padahal biasa aja sebagai sebuah apa namanya atau seorang tokoh ya dalam konteks sejarah kritik itu terjadi hal yang biasa ya. Ada penjajahan itu terjadi termasuk di negeri ini begitu ya. Nanti ketika kemudian VOC itu benar-benar mulai kemudian melakukan berbagai tadi apa dominasi di berbagai ini. Tapi saya ingin katakan tidak benar kalau kita ini dijajah 350 tahun. Itu ada bukunya secara khusus ya. Saya lupa judulnya tapi nanti itu silahkan bisa dibaca juga itu buku kita tidak dijajah 350 tahun itu agar nanti jangan menularkan hoax ya. Jadi jangan ke generasi. Karena saya dulu pernah mendengar sebuah dialog begitu ya. Ada seorang akademisi dari luar negeri gitu ya. Dia tanya, benar Anda itu dijajah 350 tahun kok lama sekali? Jadi dia mungkin membayangkan, nggak kebayang itu 3,5 abad menjajah itu ya, dan 3,5 tahun dijajah gitu kan yang ada di situ. Padahal Aceh saja kan faktanya baru dikuasai itu kan sekitar 1900-an ya ketika apa namanya ini apa pahlawan-pahlawan Aceh itu baru bisa dikalahkan oleh Belanda dengan rekomendasi Snow ya Hurgulnya. Itu menunjukkan bahwa kita ini maksudnya bukan Indonesia secara keseluruhan. Di banyak tempat itu tidak boleh disamakan bahwa kita seolah-olah dijajah 305. Ini sebuah hoax yang menurut saya hoax paling besar gitu ya dalam konteks sejarah begitu ya yang ada di situ. Ya, nah kemudian masa berikutnya masa abad ke-20. Sepanjang abad ke-20 itu berarti mulai dari 1900 gitu ya sampai nanti abad ke-21 2000 ke sini gitu ya sampai hari ini 2024. Ya kalau ke-20 itu berarti terjadi kebangkitan di Rusia pada saat itu yang sebelumnya itu adalah bentuknya kekaisaran Tsar ya Rusia, kemudian terjadi revolusi Bolshevik gitu ya tahun 1918, akhirnya kemudian mereka ya kaum Bolshevik ini itu apa namanya menjadikan Rusia itu negara komunis ya dalam bentuk Uni Soviet. Meskipun secara istilah sebenarnya mereka tidak menyebut komunis ya. Dulu istilahnya itu USSR gitu ya. USSR itu Uni Soviet Sosialis Republik. Jadi Republik Sosialis Uni Soviet harusnya itu. Tapi karena ideologinya memang kemudian adalah komunis, maka dia dikenal sebagai negara komunis. Jadi kelompok Bolshevik itu adalah kelompok yang mereka itu biasanya kemudian dianggap kalau dalam bahasa sekarang ini kelompok-kelompok yang garis keras gitu ya. Sementara ada kelompok Manshevik itu yang kelompok-kelompok yang biasanya tadi apa melakukan cara-cara konstitusional gitu. Nah, kemudian terjadi tadi pemberontakan istilahnya oleh kelompok Bolshevik atau revolusi Bolshevik tadi dan tumbang. Kemudian Tsar Rusia berubah menjadi Uni Soviet atau USSR tadi dan kemudian tumbang tahun 1989 gitu ya. Jadi ini di dalam catatan Syekh Ahmad Qussos penulis buku ini itu disebutkan bahwa tahun tersebut itu menunjukkan kepada kita bahwa usia peradaban itu ternyata hanya 70 tahun. Ya, kalau Anda apa namanya jumlah itu mungkin Uni Soviet itu hanya 70 tahun menjadi sebuah apa negara adidaya. Padahal tadi kalau kita bandingkan dengan Islam tuh ribuan tahun begitu ya. Jadi kalau Amerika sekarang ini misalnya apa namanya katakanlah ini
hanya sampai kira-kira sekarang ini sudah ya 1776 misalnya kemerdekaan Amerika. Tapi kan Amerika itu baru baru apa menjadi negara adidaya itu kan tahun 1945. Jadi kalau 45 ya kita jadikan sebagai apa namanya patokan, maka Amerika itu sebenarnya ya kalau di apa namanya jumlah itu kira-kira masih baru 80 tahun, belum lama gitu. Tapi sekarang ini saya sering menyebutnya Amerika itu the new sick man gitu ya. Jadi orang sakit yang baru gitu ya. Dan mungkin insya Allah bismillah akan tumbang. Nah, cuman masalahnya kalau tumbang itu ada gantinya enggak gitu. Kalau enggak ada gantinya nanti chaos yang kemudian terjadi. Kenapa? Karena di dunia Islam muncul kesadaran baru sepanjang abad ke-20 ya dan 21 ini tentang kebangkitan Islam. Gitu ya. Sepanjang abad ke-20 21. Nah, saya ingatkan di situ abadnya itu kalau dihitung dengan Hijriah itu abad ke-15. Jadi dulu waktu itu apa muncul satu kesadaran bahwa abad ke-15 Hijriah itu mestinya kemudian menjadi abad kebangkitan Islam. Jadi ini kan tahun 1400 berapa 45. Nah, berarti itu masuknya abad ke-15 gitu ya. Nah, kira-kira mungkin diskusi di kita di negeri kita ini sejak tahun 70-an itu kebangkitan dalam konteks dunia Islam itu sudah mulai ini apa kencang gitu ya. Salah satunya mungkin nanti kita tahu ada apa namanya yang terjadi di revolusi Iran begitu ya tahun 89 begitu ya yang kemudian apa pada saat itu membuat kekhawatiran di berbagai tempat karena adanya apa yang disebut dengan ekspor Syiah ya, pada saat itu gitu ya. Nah, di Indonesia itu terjadi satu dinamika sepanjang kalau Anda nanti mundur ke belakang di tahun 70, 80, 90 itu fase-fase yang kemudian menjadi saksi bagaimana proses hari ini itu kemudian terjadi. Jadi kalau sebagai contoh ilustrasi begini, kalau Anda semuanya Bapak Ibu sekalian melihat tahun 2024 kemudian ke belakang 2016 ketika peristiwa 212, orang banyak bertanya bagaimana mungkin orang bisa berkumpul di satu tempat ya jutaan begitu ya pada saat itu di 2016 tadi 2016 itu untuk kemudian memprotes apa dan menyatakan tuntutannya untuk pemerintah menghukum ya si Ahok itu ya yang kafir itu untuk apa namanya satu apa tindakan dia yaitu pelecehan terhadap surat Al-Maidah ayat 51. Orang banyak menjelaskan secara sosiologis bagaimana itu bisa terjadi di jutaan orang. Ya itu sebenarnya adalah gambaran sekilas bagaimana kebangkitan Islam itu sebenarnya terjadi, cuman kekuatan yang sesungguhnya belum terkonsolidasi. Itu poinnya di situ. Ya itu jadi apa namanya ini yang di ini kan di apa di highlight oleh Syekh Ahmad Qashos penulis buku ini. Ini saya berikan beberapa pengkayaan aja di apa di contoh-contoh tadi. Nah intinya apa? Beliau menyampaikan dua perspektif sejarawan tentang kebangkitan. Jadi perspektifnya yang pertama itu alami ya dari beberapa tadi urean itu yang dengan kata lain natural ya sesuai dari siklus hidup manusia. Jadi manusia lahir, kemudian dia tumbuh, kemudian dia puncaknya dewasa, kemudian dia tua dan dia mati. Nah, gitu. Itu nanti kelahiran muncul lagi dan begitu terus. Jadi peradaban itu dalam konteks sejarawan itu disimpulkan oleh penulis buku ini poin pertama atau perspektif pertamanya itu adalah alami. Sementara yang kedua itu adalah sifatnya dinamis. Jadi ada human role di situ, ada peran manusia, gitu kan? Yang lebih ditekankan sebenarnya alami itu bukan ada manusianya, ya pasti ada manusianya. Kalau kita bicara tentang sejarah, maka kita bicara tentang manusia kan, yang sejarah manusia. Nah itu di dalam konteks apa konsepnya itu adalah di situ terjadi pergolakan dan tantangan gitu ya. Jadi kalau ada tantangan nanti kemudian direspon, kemudian ada naik, ada turun dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau kita rincikan itu nanti yang pertama itu diwakili oleh pendapat Oswald Spengler ya dari Jerman meninggal tahun 1936. Nah, bukunya, nah ini Anda nanti baca sendiri ya. Jadi pokoknya mulai malam hari ini Anda silakan cari banyak referensi gitu untuk memperdalam. Oswald Spengler ini bukunya yang terkenal adalah The Decline of the West gitu ya. Jadi bagaimana kemunduran Barat. Jadi poin pentingnya ya dia mengatakan di dalam buku itu bahwa setiap kebudayaan dan peradaban memiliki jiwa yang unik
ya, atau suatu model seni dan pemikiran tertentu memiliki kekhasan masing-masing yang sulit disamakan dengan budaya dan peradaban lain. Jadi poinnya, dia menjelaskan setiap kebudayaan akan mulai satu siklus kehidupan. Tadi itu, ya, tumbuh, growth, ya, kemudian busuk, decay, mundur maksudnya, dan kemudian mati. Jadi dia mengilustrasikan siklus biologis dari organisme. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa budaya Eropa sudah memasuki tahap final, ya, dari eksistensinya yang ditandai dengan ekspansi tadi, teknologi dan politik. Nah, kalau dia sudah expand, itu nanti akan bersiap turun. Jadi ini yang kemudian membuat kontroversi dan banyak sorotan begitu ya. Tapi penjelasannya itu memang akan terus berulang. Jadi poinnya itu nanti akan tumbuh, ya, kemudian mundur dan mati, kemudian lumpuh lagi, kemudian nanti apa namanya, busuk, ya, mundur, dan kemudian baru mati lagi. Nah, selain organisme, dia juga mengatakan peradaban manusia itu seperti gelombang lautan, gitu ya, lahir, tumbuh, kembang, di puncak, ya, turun, mati, gitu ya, yang ada di situ. Jadi kalau gelombang lautan itu kan namanya gelombang, biasanya naik, ya, lahir, itu tumbuh sampai puncak, di puncak turun dan mati. Namun dia tidak menjelaskan secara lebih lanjut. Jadi ini sekilas saja pemikiran dari Oswald Spengler ini. Sekali lagi kita konteksnya tidak membicarakan Islam dulu, ya. Kita membicarakan pendapat dari para sejarawan-sejarawan Barat. Kemudian yang pendapat kedua diwakili oleh Arnold Toynbee, ya, dari Inggris. Ya, dia meninggal tahun 1975. Bukunya itu adalah A Study of History. Jadi ini juga menarik, buku ini nanti silahkan Anda carilah, banyak sekali buku-bukunya yang nanti bisa dipelajari. Poin penting daripada apa yang disampaikan oleh Toynbee itu adalah bahwa apa namanya, dia mengatakan lahir, tumbuh, dan disintegrasinya peradaban itu terjadi di semua peradaban. Nah, kegagalan dari satu peradaban untuk tetap hidup itu hasil dari ketidakmampuan, ya, peradaban itu merespon tantangan, baik tantangan moral maupun religius. Jadi kalau nanti tadi itu ya alami, ya lahir, tumbuh, mati gitu ya. Nah, kalau ini mampu atau tidak, itu yang dimaksud human role tadi itu. Munculnya kebudayaan dan peradaban dikarenakan ada tantangan dan jawaban. Ya, kalau ada tantangan harus dijawab. Gitu. Kalau bahasa populernya, lu jual kue porong. Itu kira-kira. Jadi kalau bahasa Betawinya kira-kira begitu. Nah, sejarah peradaban dimulai adanya tantangan. Nah, tantangan pertama menurut Toynbee itu adalah tantangan fisik. Ya, biasanya kalau kita lihat cerita di masa tadi, misalnya contoh kasus tadi apa, survive-nya satu, katakanlah masyarakat yang kategorinya primitif, yang mereka itu memang masih nomaden di alam, itu pasti tantangan-tantangan fisik itu, menghadapi cuaca, menghadapi binatang, menghadapi berbagai apa namanya, situasi-situasi alam yang berat begitu ya, ada gempa, ada mungkin banjir, ada gunung meletus dan seterusnya. Dia akan apa namanya, bisa menjawab atau tidak. Kalau dia bisa menjawab, maka dia akan survive. Nah, situasi sulit yang dihadapi manusia akan memantik kreativitas. Makanya nanti di konsepnya Toynbee itu ada yang disebut dengan creativity minority, gitu ya. Jadi minoritas yang kreatif, gitu ya. Jadi peradaban itu tidak inisiasi oleh banyak orang sebenarnya, gitu ya. Tapi oleh sekelintir, sekelompok kecil yang dia nanti akan biasanya menjadi pemimpin, begitu ya. Maka peradaban itu berkembang, ya, karena manusia berjuang dan mampu mengatasi tantangan tadi. Ya, kata Toynbee, civilization come to birth and proceed to grow by successfully responding to successive challenges. Gitu. Jadi apa, peradaban itu lahir, ya, dan berproses tumbuh, ya, dengan merespon, ya, berbagai kemudian tantangan-tantangan yang ada. Respon pertama akan muncul sebagai jawaban terhadap tantangan lingkungan fisik. Tantangan kedua itu adalah muncul nanti pada generasi kedua dan ketiga, itu adalah tantangan manusiawi, gitu ya, yang terkait dengan apa namanya, orde atau kesatuan. Jadi kalau nanti dia sudah berkumpul, settle menjadi sebuah masyarakat. Nah, kalau ada yang setuju, tidak setuju, nah disitulah kemudian nanti akan menjadi potensi kekacauan sosial. Ada potensi yang disebut apakah tetap integrasi atau disintegrasi, gitu ya. Semakin besar tantangan, jawaban atau respon tidak selalu mampu dihasilkan, namun tantangan yang terlalu lemah justru tidak dapat membangkitkan peradaban. Jadi ini penting untuk menjadi satu catatan bagi kita. Jadi kalau dunia ini nggak ada tantangan, ya, saya beberapa waktu ketemu seorang sejarawan, dia mengatakan gini,
umat Islam itu mesti ada musuh bersama. Kalau tidak ada musuh bersama, biasanya saling musuhan. Gitu. Ini juga satu renungan juga bagi kita ya. Maksudnya nggak gitu juga sebenarnya, cuman maksudnya ada persepsi bahwa kemudian kalau umat Islam ini nggak ada musuhnya, itu akhirnya musuhan satu sama lain gitu. Mulai dari masalah musik sampai masalah apa namanya ibadah, itu bisa terjadi karena nggak ada musuh di luar gitu ya. Makanya kalau nanti ada musuh seperti kasus 212 itu kan musuhnya ada gitu ya, sehingga mereka menyatu begitu kan yang ada di situ. Nah, tantangan dengan skala yang tepat lah yang dapat dikelola dengan baik, menghasilkan respon yang berujung pada perkembangan suatu peradaban. Nah, pertumbuhan kebudayaan terjadi karena ada anggota kreatif tadi itu. Jadi kreatif minority yang menanggapi tadi aspek pertumbuhan. Nah, dari situ kemudian dua aspek pertumbuhan kebudayaan, yaitu aspek lahiriah ya, yang apa namanya tampak sebagai penguasaan secara progresif atas lingkungan luar, dan aspek batiniah yang terwujud dalam konteks penentuan diri atau self determination. Jadi poin utamanya itu sederhananya penentu pertumbuhan peradaban itu adalah adanya penentuan diri yang progresif tadi itu. Jadi peran orang itu menjadi penting gitu ya. Mau tantangan sekeras apapun, kalau dia yang kreatif minority tadi itu, atau kemudian minoritas kreatif itu bisa menghadapinya, dia akan membuka jalan. Nah, di situ kemudian teknologi berperan membuka jalan. Tapi semakin manusia menguasai teknik material, mereka juga harus mampu menjawab tantangan spiritual. Ini yang kemudian nanti dalam bahasa Toynbee disebut dengan etherealization gitu ya. Jadi kita menghadapi tantangan. Misalnya contoh sederhananya begini. Anda kalau sudah menguasai teknologi terkait nanti dengan apa namanya perkembangbiakan ya, dalam kaitannya dengan biologi, biomolekuler atau bioteknologi ya, misalnya contoh bagaimana kemudian orang bisa melakukan cloning, itu nanti akan ada pertanyaan spiritual kalau dalam bahasa ini boleh nggak kita lakukan kalau ke manusia gitu ya, gitu. Karena nanti kalau kita bisa mengcopy paste atau mengcloning orang, si A menjadi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya begitu, itu A1 itu apanya A gitu. A2 itu apanya A dan seterusnya gitu ya, sehingga nanti di situ ada pertanyaan yang sifatnya tadi itu religius spiritual tadi itu dalam dalam pandangan Arnold Toynbee tadi itu. Nah, bagaimana cara melakukannya kata Toynbee, yaitu adanya individu atau komunitas kreatif yang melakukan withdrawal and return. Dia mengundurkan diri dan kemudian kembali. Maksudnya apa? Dia tidak terlibat di dalam kemudian apa namanya keadaan masyarakat yang sedang eksis ya, kemudian nanti dia melakukan evaluasi dan muncul kemudian dia kembali untuk mengedukasi atau melakukan pencerahan. Jadi dari sini kadang-kadang muncul di situ istilah pencerahan itu di situ. Nah, kalau kemudian dia ketika menyampaikan pencerahan itu diterima, maka kemudian akan diikuti biasanya ya, yang masyarakat yang mencontoh atau meniru ya, mimesis namanya. Sebaliknya kalau menolak maka dia akan gagal ya, poinnya nanti di situ. Jadi ketika peradaban dan kebudayaan itu sudah berkembang dan maju gitu ya, nah kemudian aktor daripada yang melakukan tindakan kreatif tadi itu mandek, maka kemudian ya biasanya mereka akan mempertahankan status quo, status kekuasaan gitu ya. Nah, mandeknya ini ya, mandeknya kreativitas dan menguatnya hasrat menggenggam kekuasaan, ini yang nanti akan memunculkan disintegrasi. Nah, dalam konteks ini disintegrasi mulai terjadi, muncullah sempalan-sempalan. Jadi mulai muncul apa namanya perlawanan atau skisma dan kelahiran baru gitu ya. Jadi ada apa genesis gitu ya, yang ada di situ. Dan kemudian yang menjadi penekanan dari Toynbee ini sekali lagi adalah pengaruh dari aktor tadi itu untuk melakukan progres tadi itu. Makanya kemudian menurut Toynbee sekali lagi peradaban itu adalah satu gerakan atau proses, ya, bukan suatu kondisi, suatu perjalanan, bukan pelabuhan. Gitu ya. Jadi civilization is a movement, not a condition, a voyage, not a harbor. Gitu ya. Jadi ini yang penting nanti untuk kita kaji lebih jauh. Nah, bagaimana kemudian perkembangan pendapat pemikiran para pemikir Barat tadi itu, gitu ya. Kemudian muncullah ya upaya untuk terus mengembangkan dua konsep besar tadi itu. Ya, kemudian diantaranya misalnya ada disebutkan oleh penulis buku ini bahwa masyarakat itu berkembang untuk mengejar kemajuan dan kemunduran terjadi itu hanya sebagai kondisi sementara untuk mengejar ketertinggalannya tadi. Jadi masyarakat itu memang harus terus maju-maju dan maju menurut pemikiran ini. Nah, diantaranya adalah pendapat Hegel, ya, Friedrich Hegel ya, yang ada di situ, seorang filsuf Jerman
boleh dibilang dia itu gurunya Karl Marx ya. Nanti kita singgung tentang itu. Konsep Hegel itu itulah yang kemudian nanti kita kenal dengan dialektika. Jadi kalau apa kita kita apa membaca sejarah pemikiran gitu ya, itu ada istilah dialektika. Mungkin ini sering dipakai ya, dialektika gitu yang kira-kira apa sih dialektika itu gitu kan. Nah, kalau menurut Hegel itu dialektika itu sebenarnya adalah ada di kondisi yang sifatnya imateri. Jadi bukan di dunia nyata, tapi di dunia ide maksudnya yang ada di situ. Nah, kita kemudian mendengar bagaimana konsep dasarnya itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Itu konsep dasarnya Hegel. Maka terjadi kemajuan. Misalnya begini contoh. Ya sekarang ini ya menurut mereka UKT naik itu tesis gitu ya. Antitesisnya apa? Ada yang menolak gitu ya. Maka kemudian terjadi sintesis. Apa sintesisnya? Mau kompromi atau mau mundur? Gitu ya. Mau kompromi itu artinya mau tetap bayar atau kemudian mundur atau malah mungkin terjadi hal lain. Nah, sintesisnya itu bisa macam-macam. Jadi dari situ lahir istilah tesis, antitesis, dan sintesis itu di situ. Itu konsep dialektikanya Hegel. Dan menurut dia puncak kemajuan masyarakat itu adalah masyarakat liberal, ya kapitalistik. Karena dalam bahasa Hegel ya itu yang dia saksikan, dia tidak membayangkan yang lain. Padahal dia sebenarnya melihat apa kemajuan Islam sebenarnya. Nah, kemudian pendapat Hegel ini itu dikembangkan oleh Marx. Mereka sebenarnya ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan. Ya, kita tahu Karl Marx itu dari Jerman juga. Puncak kemajuan itu adalah masyarakat, ya dalam konteks masyarakat itu adalah masyarakat komunis dalam pandangan Karl Marx tadi itu. Konsep dasarnya apa dia? Dialektika materialisme. Jadi dialektiknya Hegel di dunia imateri atau dunia ide itu diambil oleh Marx. Dibuatlah konsep baru namanya dialektika materialisme ada di dunia nyata yang kemudian nanti tesis, antitesis, dan sintesis itu dibuat rumusan ulang oleh Karl Marx menjadi class struggle, perjuangan kelas. Maka jangan heran nanti di situ berkembanglah teori konflik gitu ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, ini ada konflik itu harus gitu ya. Nah, itu yang juga nanti diambil oleh PKI, oleh apa namanya kelompok-kelompok komunis untuk membuat tadi apa katakanlah tadi konflik, dan konflik itulah terjadi kemajuan. Kira-kira menurut mereka begitu. Nah, yang kedua, konsep Marx itu dari materialisme itu kemudian dia turunkan ke historis, ke sejarah. Nah, ini yang nanti terkaitannya dengan pendapat sejarawan. Makanya bukan Karl Marx itu seorang sejarawan, tapi maksudnya ada dia sebenarnya ekonom, ya seorang pemikir politik gitu ya, tetapi nanti berpengaruh juga dalam konteks asal sejarah. Apa yang dimaksud materialisme historis itu sejarah itu menurut Marx itu dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama primitif, di situ belum ada kelas gitu ya antara tuan dengan apa ininya apa namanya budaknya lah gitu kira-kira. Kemudian muncul feodal. Feodal itu yang dominan itu adalah tuan tanah, maka feode itu adalah yang dimaksud adalah pajak tanah ya yang ada di situ. Kemudian ada kelas pekerja di situ ya. Jadi apa namanya pekerja dalam konteks makanya nanti simbolisasinya itu adalah tadi palu gitu ya dan arit ya atau istilahnya itu untuk memotong apa namanya tadi tanaman misalnya untuk panen dan seterusnya yang ada di situ. Maka sebenarnya dari yang palu dan arit itu tidak bermakna secara khusus, nah itu dipakai nanti oleh kaum komunis menjadi simbol perlawanan gitu. Nah, ketika masyarakat bergeser nanti menjadi kapitalisme, maka yang kelas dominannya itu adalah kaum borjuis ya para pengusaha gitu ya kapitalis tadi, dan kemudian kelas proletar, kelas buruh. Nah, terjadilah kemudian nanti konflik gitu ya, apa namanya, secara teori nih ya, oleh Marx tadi itu, jadilah nanti kemudian masyarakat sosialis. Gitu ya, masyarakat sosialis itu masyarakat yang kelasnya itu sudah mulai hilang karena kaum buruh tadi itu sudah berkuasa gitu. Nah, nanti ya ini yang sebenarnya halusinasinya Marx gitu ya. Itu nanti akan terjadi evolusi yang paling akhir yaitu komunisme. Komune itu adalah sama, kalau dalam bahasa kita itu sama rasa sama rata begitu ya. Di mana tidak ada lagi kelas. Nah, di sini Karl Marx itu kemudian dinilai sudah berhalusinasi begitu karena tidak ada namanya orang itu sama gitu ya. Badan aja ada yang besar, ada yang kecil. Makan pasti butuh apa namanya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, konsepnya Karl Marx inilah yang kemudian nanti diambil oleh Vladimir Ilyinov yang kemudian kita apa namanya kita kenal dengan Lenin ya Vladimir Lenin yang kemudian nanti
akhirnya dengan kaum Bolshevik di Rusia itu kemudian melakukan revolusi tadi itu. Karena apa? Karena oleh Karl Marx itu adalah baru gagasan, oleh Lenin itu menjadi gerakan. Jadi gerakan Bolshevik tadi dan jadilah kemudian Uni Soviet. Gitu. Nah, perkembangan berikutnya ini saya highlight saja di buku itu juga disebutkan muncul pendapat berikutnya itu dari Francis Fukuyama setelah Uni Soviet ternyata gagal menerapkan komunis, ya Francis Fukuyama ini keturunan Jepang, dia tinggal di Amerika. Bukunya tahun 1992, berapa tahun setelah ini apa namanya istilahnya tadi tumbangnya Uni Soviet. Nah, maka dia menulis buku yang judulnya The End of History and the Last Man. Apa yang dimaksud The End of History? Ya, sejarah kapitalisme itu sudah menemukan puncaknya, gitu ya. Jadi sejarah itu akan berakhir dengan kemenangan kapitalisme. And the last man itu ya para pendukungnya, begitu kan, yang ada di sini. Nah, makanya kemudian menurut Francis Fukuyama ini masyarakat yang dimaksud akan menjadi pemenang itu adalah masyarakat kapitalis liberal pasca tumbangnya Uni Soviet tahun 89. Nah, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian pecahan daripada Uni Soviet ini sekarang ada lebih dari 15 ya negara ya kalau dilihat dari peta ini. Nah, Rusia itu hanya menjadi salah satu negara saja. Selebihnya dia menjadi negara yang merdeka. Dulu adalah bagian dari Soviet secara keseluruhan. Nah, kemudian tahun 98 gurunya ya Francis Fukuyama yaitu Samuel Huntington itu kemudian menulis awalnya dari sebuah jurnal kemudian jadi buku yang kemudian The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Ya, dia intinya mengatakan bahwa civilization itu akan terjadi perbenturan peradaban tadi itu, ya. Kemudian dia perbarui bukunya di 2004 ya apa namanya dengan judul Who Are We, ya, yang kemudian dia apa namanya istilahnya mempersoalkan tentang sebenarnya kita ini siapa, maksudnya Amerika itu siapa sebenarnya. Amerika itu imigran atau pemukim gitu kira-kira yang dia ingin apa namanya telaah lebih jauh dalam konteks tadi apa politik. Nah, pandangan Huntington ini yang kemudian menjadi basis konflik pasca WTC 2001. Jadi setelah kemudian terjadi WTC, pemikiran Huntington ini jadikan pembenaran gitu ya bahwa ya dunia itu harus clash, Amerika lah yang kemudian akan menjadi itunya aktor utamanya. Makanya George Bush pada waktu itu ya dia mengatakan either you are with us or with terrorists. Jadi dunia itu dibelah dua begitu. Anda bersama kami Amerika atau bersama dengan teroris. Padahal banyak pihak yang kemudian mengatakan bahwa justru yang terjadi sesungguhnya ini adalah rekayasa daripada Amerika gitu ya untuk membenarkan tindakan mereka melakukan berbagai invasi tadi itu atau penjajahan tadi sama seperti yang dilakukan ketika Pearl Harbor itu di bom ya pada waktu Perang Dunia Kedua itu Presiden Amerika saat itu sudah tahu sebenarnya tapi dia sengaja biarkan agar dia punya legitimasi kami diserang maka kemudian kami masuk dalam Perang Dunia Kedua gitu sampai nanti Jepang dipaksa menyerah dengan bom atom ya pada waktu itu di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi poin penting yang disampaikan oleh penulis di bab 2 ini itu adalah urgensi untuk merumuskan konsep dan praktek daripada kebangkitan yang hakiki. Jadi sampai malam ini kita belum membicarakan apa itu kebangkitan hakiki gitu ya. Jadi ini sedikit-sedikit dulu jadi sabar tetapi coba didalami sedemikian rupa sehingga kemudian nanti kita akan bisa menjadi lebih paham begitu ya. Nah, sebagai satu renungan ya ini tambahan dari saya ya sesungguhnya antara kejayaan dan kehancuran manusia itu dipergilirkan gitu ya dalam konteks pandangan Islam. Jadi sekali lagi saya belum masuk ya pada konsep tapi ini untuk pengantar berikutnya begitu ya bahwa ya naik turunnya peradaban itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Ya, umat Islam dulu 14 abad itu sebagai adidaya. Setelah itu kemudian sekarang menjadi seolah-olah menjadi objek ya, yang ada di situ. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri kemudian disampaikan ya ini menarik ini perlu saya sampaikan sebagai pengkayaan ya gitu ya. Jadi di ayat 140 ya surah Al Imran itu dikatakan iyam saskum korhun fakot masa kaumul korhun mislu. Jika kalian pada perang Uhud itu mendapatkan luka, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pada perang Badar pun ya mendapatkan luka korhun ya misluh. Nah, yang menarik itu yang saya blok ini kuning itu. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di antara masa ya dan masa itu, dari kejayaan dengan kehancuran itu kami pergilirkan.
ya di antara manusia agar apa? Agar mereka mendapatkan pelajaran. Ya, apa pelajarannya itu? Waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yatakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, agar apa? Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan supaya sebagian kalian itu dijadikannya Allah ya sebagai syuhada. Syuhada itu adalah kemuliaan. Gitu. Jadi jangan melihat sebagaimana kita melihatnya orang kafir. Orang kafir melihat angka 35.000 itu ya para syahid ya syuhada di Gaza itu adalah sesuatu yang apa ya istilahnya musibah gitu ya, sesuatu yang besar gitu. Bagi mereka itu sebenarnya adalah kemuliaan begitu ya. Dalam konteks inilah maka kita ya tentu bukan berarti kalau begitu bunuh aja lebih banyak ya naudzubillah cuma naudzubillah ya yang ada itu. Tapi adalah bahwa ketika mereka mati dalam mempertahankan kebenaran, keyakinan mereka dan tempat mereka itu tidak ada yang kemudian apa namanya akan membuat mereka buruk begitu ya. Makanya kalau kita lihat beberapa tafsir yang terkait dengan ini ya itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ya wa qauluhu iyamsaskum qarhun faqad masal qaumal qarhu mislu itu maknanya apa ya in kuntum qad asobatkum ya jarahun wa qutila minkum taifatun faqad asoba a'daakum ya qaribun min dzalika min qatlin wa jirahin. Jadi apabila kalian mengalami luka dan sejumlah dari kalian ada yang gugur maka sesungguhnya musuh-musuh kalian pun pernah mengalami nasib yang sama, yaitu ada yang terbunuh dan ada juga yang terluka pada perang sebelumnya. Ini dalam konteks momen, yaitu perangnya. Dalam konteks peradaban ada yang naik, ada yang turun, itu biasa. Gitu ya. Di tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan, ya iyam saskum, maksudnya itu apa? Yaumu Uhud, ya korhun, fakat masa kaumu yaumu badr, korhun mislu. Jika kamu mengalami luka pada perang Uhud, maka kaum itu juga, orang kafir, mengalami luka yang sama pada perang Badar. Nah, kemudian watilka ayyamun nudawiluha bainan nas itu maknanya apa? Hari-hari keunggulan, kemenangan dan pertolongan kami pindahkan kata Allah. Kami alihkan, kami pergilirkan dan kami pertukarkan dari awal waktu hingga akhir. Maka kadang-kadang apa namanya negara itu yang mendapatkan tadi giliran kemenangan ya untuk kaum muslimin atas orang kafir dan kadang-kadang juga bagi orang-orang kafir atas kaum muslim itu sesuatu yang normal ya. Jadi dalam arti tentu nanti akan kita lihat detailingnya ya. Untuk apa? Untuk agar Allah mengetahui ya waliya'lamallahu alladziina amanu orang-orang yang beriman sehingga orang-orang mukmin dapat dibedakan dengan orang munafik. Oh, mana yang ada di garis tengah itu ya. Di garis tengah itu maksudnya kalau kaum muslimin menang itu dia ikut, kalau umat Islam kalah dia ikut yang orang kafir begitu ya, orang-orang munafik tadi itu. Ya kenapa? Karena memang untuk masuk surga itu tidak murah. Jadi ini yang penting agar orang-orang itu benar-benar murni begitu ya. Jadi kita kaitkan dengan ayat berikutnya itu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamallahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah ya untuk orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang yang sabar. Mana yang sabar? Mana yang kemudian benar-benar sungguh-sungguh gitu kan. Jadi ini nanti pelajarannya kepada konteks peradaban dan bahkan kemudian tadi Allah memberikan ciri-ciri tadi. Nah, ini ciri-ciri orang munafik ya dalam konteks surat An-Nisa itu ya. Ya, kalau kamu mendapat kemenangan, mereka akan mengatakan, bukankah kami turut perang bersamamu, gitu ya. Dan ketika orang kafir mendapatkan bagian ya dari kemenangan, mereka mengatakan, bukankah kami juga turut memenangkanmu dan membela orang-orang dari orang mukmin, gitu. Itu perilaku apa ini apa plan itu gitu. Yang menarik itu untuk orang Muslim itu disebutnya fathum minallah. Ya, kemenangan dari Allah. Sementara orang kafir itu tidak disebut kemenangan, tapi nasibun, hanya nasib, hanya bagian saja, gitu ya. Jadi penting ya kita harus memahami betul, begitu ya, sehingga dalam konteks yang lain di antara manusia ada yang menyembah Allah, ya orang-orang ini masih kaitan dengan orang-orang munafik tadi itu hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin ya di tepi. Jika mereka memperoleh kebaikan dia tenang, tapi kalau ditimpa cobaan dia berbalik kembali kufur. Dia merugi dunia akhirat dan itulah kerugian yang nyata. Nah, maka dalam konteks ini ya, selain mengetahui mana orang mukmin yang sesungguhnya, mana orang munafik,
Allah katakan wa yattakhidha minkum syuhada. Dia memuliakan kaum kaum tadi itu dengan kemudian mati syahid tadi itu, dan Al-Quran dipenuhi dengan pengagungan terhadap keadaan dari para syuhada tadi itu. Jadi dalam konteks ini kita bisa tahu nanti sepanjang sejarah yang sudah saya berikan beberapa highlightnya di pertemuan pertama, ya perang itu bagi kaum muslim itu biasa saja, karena hidup ini ya ada konflik, ada dalam keadaan damai. Jadi tidak senantiasa peace man gitu ya, senantiasa kemudian peace, belum tentu. Kenapa? Karena saya sudah katakan ya, saya singgung bahwa kalau kita ingin ya damai, maka bersiap-siaplah perang gitu. Jadi jangan 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 sampai kemudian kita damai-damai tapi begitu diserang habis kita, karena kita tidak memiliki kekuatan tadi itu. Maka dalam konteks ayat ini ya sekali lagi itu jangan kita kecil hati bahwa ketika kemudian Allah itu memberikan kemenangan seolah-olah dalam konteks tadi nasibnya tadi itu, ya itu kemudian sebenarnya adalah untuk istidraj gitu ya. Jadi wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya Allah ya dalam konteks ini tidak memberi pertolongan bagi orang kafir. Namun kadang-kadang dia memberi kemenangan itu sebagai istidraj. Istidraj itu apa? Dia merasa bahwa kemudian melakukan sesuatu sesungguhnya itu adalah hanya sekedar untuk mengulur waktu. Jadi ibarat ikan itu kalau kemudian dikasih umpan, ya dia pada akhirnya nanti akan dipancing, akan kembali lagi kepada mereka. Tapi untuk orang mukmin itu ujian, begitu ya. Jadi istidrat ini hati-hati dalam konteks itu, karena pergiliran itu sekali lagi juga untuk membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir tadi itu. Ya, dan penting dicatat Islam pasti menang, gitu ya. Sehingga tidak perlu khawatir dalam konteks akhir, gitu ya. Tapi dalam konteks proses kita ambil peran di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Kang Azhar, sebagai pengantar. Nanti kalau ada waktu pas ya 1 jam, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini kita keliling dunia ya, dibuat beliau untuk menjelaskan terkait dengan teori ataupun pendapat-pendapat sejarawan berkaitan dengan satu tema yang kita bahas, berkaitan dengan kitab ini juga ya, berkaitan dengan terminologi kebangkitan ya, Nahdlatul. Jadi beliau jelaskan tadi baik dari periodisasi, kemudian bicara tentang peradaban-peradaban kuno, kemudian masuk ke era pertengahan dan juga era modern ya, tadi disampaikan sampai pada munculnya ideologi sosialis, kemudian kapitalisme dan Islam runtuh ya sebelumnya ya. Alhamdulillah buat Bapak Ibu, ini kita buka sesi tanya jawab. Ini kita masih seputar tentang gagasan ataupun teori ya yang dikemukakan para pemikir, sejarawan terutama, berkaitan dengan terminologi kebangkitan yang pernah terjadi sepanjang masa di dunia ya. Buat Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya kita buka. Buat Bapak Ibu yang bertanya bisa dikirimkan pertanyaannya ke kolom chat. Dan kalau ada yang bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Nanti kita mintakan kepada Ustadz Rian untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Silakan buat Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Ustadz di Ya, kolom chat silakan. kita. Jadi kita ada 2 penanya. Dari Ibu atau Mbak ya? Yayah Komaria dan juga Ibu Lina.
Oh ini Bu Yaya atau Mbak Yaya ini nanya, Ustadz mohon maaf beli bukunya di mana? Ini kita coba konfirmasi nih, buku yang mana nih ya. Ya, Kemudian dari Bu Lina yang kedua, katanya kebangkitan umat Islam didahului oleh ulama. Bagaimana pendapat Ustadz? Monggo ya. tanggapannya. Jadi yang pertama tadi dari Bu atau Mbak ya, dari apa namanya Bu ya tadi itu kalau buku saya kira sekarang ini saya sebenarnya sudah jarang beli buku ya. Kalau kalau ada di online silakan kemudian coba karena itu lebih cepat biasanya ya. Jadi tinggal tinggal nanti di ini kan. Tapi kalau masalah bahasa dan mungkin apakah pakai bahasa Inggris atau kemudian yang terjemah itu coba aja nanti di searching. Biasanya jauh lebih 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 cepat ya karena sekarang ini dengan era online apa namanya kita kita bisa lebih lebih apa lebih mudah lah untuk mendapatkan buku itu. Ya kalau masih ada waktu coba cari di perpustakaan, tapi nanti tergantung perpustakaannya. Nah, makanya sekarang perpustakaan online itu jauh lebih lebih apa lebih cepat dan lebih mudah. Nah, mungkin nanti apa namanya bisa di apa coba dibantu nanti Kang Azhar atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa di apa namanya tambahkan ya buku-buku yang eh, relevan tadi itu dengan topik kita. Tapi yang jelas eh, insya Allah lebih mudah lah. Ya, ini ada tadi masukan buku, baca buku gratis bisa di webnya itu apa namanya Perpusnas ya. Itu ada memang websitenya yang ada di situ. Tapi yang lain juga banyak sebenarnya. Jadi silakan ya di ini kan aja saling share lah begitu ya. Saya berharap forum ini juga nanti bisa menjadi apa tempat untuk sharing gitu ya tentang berbagai macam buku, terutama yang saya sebutkan tadi itu. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah dibaca buku itu ya. Jadi karena apa namanya kita ini literasi kita ini memang perlu perlu apa namanya perlu peningkatan karena apa? Karena di era online ini kita itu seringkali pengennya cepat gitu ya. Tapi memang proses itu tidak ada yang cepat gitu ya. Memang harus membutuhkan kesabaran begitu ya membaca ya poin-poin penting kalaupun tidak semua buku karena kalau di dalam konteks membaca itu nanti ada reading skill ya. Jadi kemampuan untuk membaca secara cepat tapi memiliki tadi apa akurasi ya presisi poin penting apa yang bisa kita tangkap ya dari buku itu. Itu untuk Bu ya nanti ya insya Allah semua yang saya ini kan nanti yang saya sebutkan di dalam buku itu ada insya Allah di online. Kalau saya referensikan tadi di online store-nya itu banyak baik terjemahan maupun bahasa Inggrisnya. Tapi memang nanti ada beberapa detailing di situ. Kemudian yang kedua ada website-website tertentu yang biasanya free. Nah, itu nanti silahkan bisa kemudian di apa namanya bisa di saling saling share begitu. Kemudian dari Bu Lina katanya kebangkitan umat itu didahului ulama. Bagaimana pendapat Ustadz? Ini sebenarnya kita belum bicara tentang kebangkitan, Bu ya. Jadi nanti maksudnya ada waktunya kita kita membahas tentang bagaimana konsep tadi itu. Tapi kalau yang dimaksud bahwa apa yang kemudian terjadi dengan tadi Rasulullah SAW gitu ya dengan adanya perubahan yang terjadi di Mekah khususnya, kemudian nanti ke Madinah, itu memang ya setiap perubahan itu akan ada 3 syarat. Ya, jadi yang pertama itu syarat adanya konsep, ya. Ini yang sebenarnya kita nanti diskusikan tentang jadi konsep kebangkitan dalam Islam itu gimana. Gitu. Yang kedua itu adalah ada orang. Orang itu berarti para kadernya, para inisiatornya, para pemimpinnya. Begitu kira-kira. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya pendukung, yaitu perubahan tadi itu. Makanya kalau kita bicara tentang apakah kemudian kebangkitan umat itu didahului ulama, secara konteks syarat itu pasti membutuhkan orang-orang ulama. Tapi tidak mesti ulama, gitu ya. Maksudnya tidak mesti ulama itu maksudnya begini, orang-orang yang memang dia memiliki kesadaran. Ya biasanya memang ada di kalangan para ulama. Tapi kita juga melihat hari ini banyak ulama belum memiliki kesadaran yang sama tadi itu. Yang nanti kita kenal nanti dengan kesadaran yang sifatnya ideologis. Jadi al-wa'yu al-mabda'i gitu ya. Jadi kesadaran yang ideologis itu atau ideological consciousness itu agar kemudian nanti kebangkitan itu adalah benar-benar mengarah kepada kebangkitan yang hakiki tadi itu. Nah, ini yang ada sehingga tidak hanya oleh para ulama tapi juga oleh cerdik cendekia ya para intelektual para apa namanya ilmuwan dan seterusnya yang paling penting dia muslim yang memiliki kesadaran tadi itu ya dalam konteks kebangkitan tadi itu makanya nanti
setelah pada level itu, maka kemudian kebangkitan itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasul itu nanti akan fahamkan kepada kelompok. Maka kebangkitan Islam itu memang tidak bisa individual semata-mata, dia nanti akan menjadi kebangkitan yang sifatnya kolektif gitu ya. Makanya nanti dakwah tidak hanya individu, tapi dakwah itu yang sifatnya kolektif, jamaiyah tadi itu. Sehingga yang pertama nanti akan kemudian muncul satu gerakan tadi itu gitu ya. Nah, nanti kalau kita nanti ada sesi khusus kita akan bahas tentang detailing gitu ya dari apa yang kemudian nanti terkait dengan perubahan dalam konteks Islam dan relevansinya dengan kondisi sekarang. Tapi ini semacam untuk highlight-nya saja. Maka ketika kemudian kita nanti meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul, ya tahapan-tahapan dakwah itulah yang kemudian nanti memang mesti kemudian kita ikuti ya, mulai dari proses tadi kesadaran ya dan pembinaan ini yang nanti disebut fase tadi marhalahnya itu kita sebut sebagai marhalah taskif wa takwin. Kenapa disebut taskif? Karena kemudian terkait dengan tadi internalisasi ideologi tadi itu gitu ya. Nah, kemudian takwin itu konteksnya adalah perubahan itu tidak bisa kemudian individual semata-mata sejenius apapun dia begitu, tapi harus kemudian disebarkan. Maka di situ butuhnya kader-kader, butuhnya para pionir ya. Kalau dalam bahasa Toynbee tadi itu kreatif minority tadi itu. Jadi minoritas kecil gitu ya. Nanti awalnya, nah setelah itu tahap berikutnya adalah marhalah tafaul wal kifah. Tafaul interaksi, kifah itu perjuangan. Karena apa? Karena nanti di medan perjuangan, medan dakwah itu terjadi tadi mulai dari apa yang disebut dengan syir'ul fikr, ya, mulai dari pergulatan pemikiran, pergolakan pemikiran, ditunjukkan mana pemikiran Islam, mana pemikiran yang kufur, begitu ya, mana pemikiran yang harus diambil, mana pemikiran yang harus ditinggalkan. Dan yang kedua itu adalah kifasiasi. Kifasiasi ini adalah perjuangan politik, yaitu apa? Bagaimana menggapai dukungan masyarakat, gitu ya. Jadi ketika kemudian dukungan masyarakat itu kemudian diraih, sebagaimana yang kemudian nanti kita lihat di Madinah. Nah, plus dengan kemudian adanya apa yang disebut sebagai ahlul quwah, ya mereka-mereka yang memiliki kekuasaan real di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekarang ini konteksnya pada para militer misalnya yang mereka memang menjadi penjaga dari sistem itu, maka kemudian nanti akan terjadi apa yang disebut dengan istilahul hukmi, ya. Tahap yang ketiga itu adalah istilahul hukmi. Makanya saya sering katakan istilahul hukmi itu menerima amanah kekuasaan, bukan merebut. Maka saya tidak setuju kok kalau ada pendapat rebut dulu baru ribut. Nah, itu salah itu secara konsep. Ya, siapapun yang ngomong ya. Saya tidak ingin tunjuk orangnya, tapi saya ingin katakan tidak benar tuh kalau rebut dulu baru ribut. Gitu ya. Karena kekuasaan itu bisa diterima ketika orang itu ridho gitu loh. Ya. Karena banyak orang yang mengatakan nggak ada itu Ustaz ceritanya kekuasaan itu diserahkan gitu. Gitu. Ya. Yang ada direbut gitu. Nggak. Kekuasaan itu bisa kemudian diterima manakala kesadaran itu mendahului. Jadi kesadaran itulah yang harus dibangun terlebih dahulu sehingga kemudian di situ nanti kita akan mendapatkan satu kekuasaan yang smooth. Nah, ini dalam konteks dunia pendidikan ya, dalam konteks akademik gitu. Itu teori Islam dalam konteks, maksudnya teori Islam ini bukan Islam itu teori, bukan ya. Maksudnya gini, konsep Islam itu tidak pernah dimasukkan. Karena apa? Karena dunia akademik itu cara berpikirnya tadi kalau nggak kapitalistik, sosialistik komunis tadi itu yang kemudian terjadi, gitu ya. Makanya di sini pentingnya urgensi kita untuk ya sosialisasikan konsep Islam tadi itu, bahwa perubahan itu bisa dilakukan ala Nabi. Nah, itu yang penting, begitu ya. Jadi bukan ala siapa-siapa, ala Karl Marx atau ala Amerika misalnya begitu, enggak gitu. Sekarang masalahnya kita mau mengambil jalan kita sendiri atau enggak, gitu. Itu yang saya sering rumuskan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ke kanan itu kapitalisme, sekulerisme, demokrasi, tidak ke kiri materialisme, sosialisme, komunis. Ya jalannya ya Shirathul Mustaqim, jalan Islam. Jalan siapa? Jalan Nabi yang kita ikuti. Kenapa? Karena jelas jalan Nabi itulah yang terbukti keunggulannya. Gitu kan. Itu yang ada, dan lebih penting lagi dimensinya dunia akhirat.
Sekarang kalau kita sukses dunia seperti Amerika atau Cina, masuk surga nggak? Saya pastikan masuk neraka. Gitu ya. Karena apa? Ya orang kafir, ya kan? Gitu kan. Walaupun sukses kelihatan ini, ya gitu. Mau kemudian pakai keberhasilannya Cina atau Amerika hari ini, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimensi ini yang tidak pernah dibahas di dalam dunia apa dunia konsep tadi itu. Yang ada pokoknya Anda kalau mau ini contoh Cina, Anda kalau mau ini contoh Amerika. Tidak, kita harus punya pendirian, punya identitas. Samuel Huntington saja yang tadi saya singgung tadi, itu kan dia akhirnya pada fase berikutnya tadi ketika sudah mengemukakan tesisnya tentang Clash of Civilization tadi, dia juga bertanya Amerika itu sebenarnya siapa sih gitu, gitu loh. Kalau saya bilang Amerika itu penjajah, gitu ya. Jadi dia berusaha untuk menjustifikasi bahwa Amerika itu adalah penghuni yang paling sah di benua Amerika itu. Padahal ingat Amerika itu kemudian menumpahkan darah Indian yang begitu luar biasa ketika mereka menguasai. Ya itu pentingnya nanti kita mempelajari West the history of West tadi itu sejarah Barat tadi itu dalam konteks Amerika tadi itu Kang Azhar ya. Kemudian berikutnya dari ya ideologi yang pertama muncul itu yang pertama kapitalisme, komunisme atau Islam. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya kalau kita sering komparasikan sebenarnya kalau kita lihat dari kronologinya ya Bu ya, maka sesungguhnya yang kita lihat istilah kapitalisme dan komunisme itu memang setelah Islam gitu ya. Jadi Islam dulu ya karena Islam tadi kan sejak kelahiran Nabi 40 tahun berikutnya begitu ya. Itu kemudian muncullah Islam sampai nanti daulah Islam ya, kemudian dilanjutkan dengan khilafah Islam sampai kemudian ke seluruh penjuru dunia. Nah, itulah fakta kejayaan Islam yang tidak bisa ditolak oleh Barat. Tetapi kemudian di situ terjadi tadi ya siklus kan. Ya, muncullah kemudian apa yang disebut dengan kapitalisme tadi dengan adanya Renaissance tadi itu. Itu cikal bakal daripada demokrasi dalam konteks politik ya. Sementara dalam konteks ekonomi muncullah kapitalisme. Apa paham dasarnya asasnya sekulerisme. Jadi runutannya sekulerisme muncul di situ, kemudian muncul demokrasi dan muncul kapitalisme, melakukan banyak kerusakan, dikritik oleh komunisme sosialis tadi atau sosialisme komunis tadi itu sampai lahirlah kemudian negara komunis di Uni Soviet tadi itu sampai tumbangnya tadi itu. Jadi itu urutannya Bu. Kalau secara ideologis kita komparasikan dari siapa ini Ibu Naswa ya terkait dengan kegelapan Eropa seperti apa gambaran faktanya. Jadi gambaran faktanya itu ya mereka mundur dari semua aspek kehidupan Bu. Ekonominya juga kemudian karut-marut begitu ya, praktika riba dan segala macam lah begitu ya kira-kira secara ringkas. Pergaulannya juga sama begitu ya. Jadi ibaratnya walaupun di sana ada gereja dalam konteks tadi agama, tapi mereka nanti dalam konteks pembahasan mereka itu hanya punya ikatan yang sifatnya spiritual, ansih, tidak punya kemudian apa yang disebut dengan akidah sia-sia. Kan ada dua itu, ada istilahnya ya nanti ya. Ada akidah ruhiyah, ada akidah sia-sia. Akidah ruhiyah itu dalam konteks hubungan dengan Allah, Kristen tuh punya. Tapi ketika kemudian dia mau mengatur kehidupan, dia tidak punya. Disitulah terjadi deadlock yang kemudian nanti menggambarkan terjadi akhirnya nanti pertentangan antara kegelapan Eropa ya yang diperkuat oleh para gerejawan tadi. Maka terjadilah apa yang kita sebut dengan persekongkolan antara kaum gerejawan tadi dengan raja-raja tadi itu dilegitimasi sehingga muncul begitu banyak kerusakan sosial itu dengan adanya apa yang disebut dengan dosa aflat ya. Kalau kita ini itu pengampunan dosa pada saat itu dosa itu bisa kemudian ditebus ya, dosa ini sekian gitu ya dengan memberikan derma kepada gereja dan seolah-olah itu selesai masalah padahal kerusakan itu terus terjadi begitu ya, yang itu kemudian akhirnya menimbulkan apa yang disebut dengan pertentangan antara kelompok gerejawan dengan para intelektual atau para filosof yang kemudian terjadi penentangan. Misalnya ketika gereja mengatakan bahwa bumi itu ya menjadi pusat ya daripada tata surya ini ya itu nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan geosentris gitu ya. Geo itu bumi, sentris itu pusat. Jadi pusat tata surya itu ada di bumi, itu ada di Bible
gitu. Kemudian dikritik oleh mulai dari Kopernikus, oleh kemudian Galileo Galilei, gitu ya, bahwa kemudian faktanya tidak itu, tetapi yang terjadi itu bumi itu sebenarnya mengelilingi matahari. Jadi pusat tata surya itu sebenarnya adalah matahari. Maka lahirlah teori yang disebut dengan heliosentris, yang kemudian itu membuat marah gereja sehingga Galileo akhirnya dihukum begitu ya, karena dianggap murtad, yang maksudnya menentang apa yang kemudian bersumber. Nah, dari sini kemudian terjadi konflik dan akhirnya terjadi kompromi tadi itu. Ya, komprominya bagaimana? Muncullah sekulerisme tadi. Berikan apa yang kemudian menjadi hak kaisar itu kepada kaisar, maksudnya raja, dan berikan hak gereja kepada gereja. Maksudnya apa? Agama itu dipisah. Tidak boleh ikut-ikutan dalam urusan-urusan publik, pemerintahan, ekonomi, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu gambaran kegelapannya tadi itu dalam konteks taraf berpikir nanti sebenarnya dan perilaku. Ya, perilaku lain misalnya tadi banyak hal, misalnya ada banyak contoh bagaimana kemudian kemunduran Eropa itu sampai kemudian mereka dalam konteks keseharian itu ya, kalau di apa namanya Baghdad ya, pada saat itu ya, itu sudah maju sedemikian rupa begitu ya, terang, cahaya dan segala macam. Mereka di sana itu gelap, masih mengandalkan obor dan segala macam. Itu dari sisi fisik ya yang ada di situ, sampai kemudian hal-hal yang menyangkut nanti penemuan-penemuan gitu ya. Ada satu cerita bagaimana kemudian mereka itu apa, kalau Eropa itu banyak, kalau saya cerita ini banyak yang ketawa, ah masa sih, faktanya iya gitu, orang Eropa itu jarang mandi katanya. Kenapa kan? Karena mereka belum mengenal apa yang disebut dengan, kalau dalam konsep Islam itu disebut mulai dari toharoh sampai kemudian nanti berkaitan dengan mandi besar dan segala macam, yang itu intinya adalah kepada kesucian. Ya, anazofatu minal iman tadi, kesucian itu adalah sebagian dari iman. Itu konteksnya nanti melahirkan teknologi dan juga berbagai sarana untuk kebersihan itu sendiri. Nah, di Eropa saat itu dalam keadaan yang apa namanya tidak seperti itu, sehingga akhirnya kemudian mereka belajar pada Islam. Itu sekilas apa tadi ya, pertanyaan dari Ibu atau Teh Naswa tadi ya, yang ada di situ. Kemudian eh, sampai sekarang mereka coba dikasih keterangan tuh Bu Priscilia tuh tentang mandi. Ya itu menarik itu cerita itu, sehingga sampai umat Islam itu mengajari mereka tentang sabun ya. Jadi sekarang ini kaum muslimin kadang-kadang malah kebalik ya. Gitu. Itu yang dimaksud tadi kemunduran yang ada di situ. Dari Ibu Arbainah di Martapura, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang seberapa berpengaruh pemikiran Marx terhadap kebangkitan komunis di Cina dan negara-negara Amerika Latin seperti Kuba. Jadi Karl Marx itu kan nanti menjadi pemikirnya ya, Bu, yang ada di situ. Kemudian nanti dia diambil, tadi saya sudah singgung, diambil oleh Vladimir Lenin gitu ya. Jadi Vladimir Illinois Lenin yang ada di situ. Maka kemudian lahirlah apa yang sekarang kemudian kita kenal dengan Marxisme Leninisme. Begitu. Itu yang kemudian nanti menjadi kebangkitan daripada kaum komunis tadi dengan revolusi Bolshevik tadi di Rusia dan menghasilkan Uni Soviet, tapi tumbang 70 tahun setelah itu kurang lebih. Nah, komunis juga kemudian menyebar pada Cina tadi, kalau yang dimaksud tadi. Nah, kebangkitan Cina itu sebenarnya nanti dimulai dari adopsi terhadap sama ya, komunisme tadi itu mulai dari yang paling apa namanya ini ya, paling paling awal ya, itu tokoh-tokoh. Nanti kan Cina itu kan bertransformasi dari mulai kerajaan sampai kemudian nanti menjadi republik, makanya disebut Republik Rakyat Cina tadi itu, mulai dari para foundingnya tadi. Yang pertama tentu Mao Zedong gitu ya, kemudian yang kedua itu nanti apa namanya, Deng Xiaoping. Nah, setelah itu kemudian baru generasi yang sekarang, mulai dari apa namanya, Li Peng, Hujianto, dan sampai yang sekarang ini si Jinping itu yang ada. Tetapi poinnya itu adalah mereka ya itu melakukan apa yang disebut dengan semacam tadi apa revolusi kebudayaan, kalau dalam konteks Cina itu, yaitu mereka kemudian akhirnya menerapkan komunisme tadi itu. Negara memang kemudian akhirnya mengambil alih itu, dan kekerasan tidak bisa dihindarkan karena memang mereka memaksakan itu. Sama seperti dengan kasus yang terjadi di Tiananmen ketika terjadi protes ya mahasiswa ya, itu kemudian dilibas ya oleh apa, Deng Xiaoping dengan kawan-kawan pada saat itu. Tapi kemudian pada saat yang sama mereka mengadopsi, karena mereka belajar dari apa yang menjadi tadi keruntuhan daripada Uni Soviet tadi itu. Maka kemudian mereka dikenal, nanti Hong Kong itu dibuka karena Hong Kong itu kembali kepada mereka,
dibuka sebagai semacam etalase begitu ya untuk praktika komunisme tadi itu, tapi yang sudah kemudian mengadopsi ini apa namanya kapitalisme. Maka ada istilah one state two system. One state itu maksudnya Cina, satu negara tadi, two system itu di Hong Kong ya, itu kemudian dia buka tadi semacam membuka diri begitu ya. Kemudian yang kedua mereka tetap menggunakan sistem partai komunis yang sebagai partai sentral gitu. Jadi di Cina ada mungkin partai kecil-kecil tapi semuanya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh tetap yang paling dominan ya komunis, yang partai komunis yang menentukan, dan suksesinya juga tidak ada semacam dalam konteks kita itu apa namanya ya ini terbuka begitu ya. Kalau mereka mengklaim itu demokrasi, itulah yang disebut nanti dengan demokrasi rakyat, karena tidak ada pemilu di apa namanya di Cina itu begitu. Sehingga kemudian mereka akhirnya mengadopsi apa yang dilakukan oleh tadi apa mau cetung tadi itu dengan kata-kata kuncinya begini: tidak penting apa namanya kucing hitam atau kucing putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Nah, gitu ya. Itu maksudnya adalah tidak penting komunisme dan kapitalisme. Maksudnya dia pragmatis akhirnya gitu ya, mengambil manfaat saja. Yang penting dia bisa menciptakan tadi kemakmuran tadi itu. Maka kemudian dia adopsi tadi kapitalisme sebagian, dan kemudian terjadilah kemudian tadi berbagai limpahan modal yang begitu luas, investasi dan seterusnya. Tapi tetap sistem pemerintahnya sekali lagi komunisme dengan partai tunggal tadi. Sementara yang kedua itu adalah ekonominya dia buka dalam kontrol yang ketat gitu. Sehingga itu yang kemudian membuat Cina sekarang ini mengalami satu apa namanya istilahnya tanda kutip kemajuan tadi itu ya, secara fisik dan seterusnya tadi itu ya. Nah, kemudian yang kedua kalau Cina itu cenderung eksperimennya lebih tadi apa lebih apa kelihatan lah begitu. Nah, kalau di Amerika Latin ya seperti Kuba begitu ya. Nah, itu apa namanya justru yang terjadi ya mereka tidak ada kemajuan yang boleh dibilang secara ekonomi itu yang signifikan gitu ya. Mereka apa ya tidak dianggap sebagai negara yang disebut negara rujukan begitu ya, walaupun mereka mengadopsi ya terutama ketika zamannya ini ya apa namanya si Guevara, kemudian sebelumnya ada Fidel Castro dan seterusnya tadi itu. Jadi poinnya sebenarnya tadi apa pengaruh Marx itu adalah dalam konteks pemikiran dasarnya tadi itu ya, di mana kemudian mereka menggunakan atau istilahnya apa praktekkan komunisme tadi itu, maksudnya apa negara itu tadi tidak bahasanya menyerahkan atau dikuasai apa yang kita sekarang sebut sebagai oligark tadi itu, para apa kapitalis-kapitalis yang jumlahnya segelintir sebagaimana yang terjadi di Amerika hari ini, yang memang realnya itu dikuasai oleh kaum oligark tadi, baik politik maupun ekonomi. Nah, kasus yang sama pun juga kita nanti di Amerika Latin itu bisa kita lihat kasusnya Bolivia misalnya gitu ya, yang apa pada waktu zamannya Evo Morales gitu ya, ketika dia menjadi presiden ya dia bahasa mereka ya mereka nasionalisasi itu apa namanya perusahaan-perusahaan tambang ya dari barat ya, dan kemudian dia minta semacam tadi pembagian atau ini kontrak ulang begitu ya. Itu berani. Padahal Evo Morales itu dalam catatan sejarah dia bukan orang yang memiliki pendidikan yang apa namanya yang tinggi begitu ya dalam konteks konseptor gitu. Dia hanya praktisi saja, dan kemudian akhirnya dia jadi presiden tadi setelah dia malang melintang di dunia politik tadi dengan paham komunisme tadi itu. Saya kira itu Ibu Arbainah ya di Martapura. Baik, itu mungkin Kang Azhar, kira-kira ada lagi Ya, yang apa namanya masih ada yang masuk yang kira-kira ini silakan, atau mungkin ada yang langsung silakan. ya, coba kita konfirmasi lagi, Ustaz. Ini kebetulan saya lagi ada keperluan keluar sebentar. Buat Oh Bapak Ibu, ya, kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ya, ada, berarti kita cukupkan dulu, Ustaz, malam ini. ya, Kira-kira ada baik, yang mau disampaikan, Ustaz, sebagai closing statement? ya.
Baik, sebagai apa namanya penutup ya, ini masih bab 2 ya. Jadi kita belum bicara sekali lagi dari konsep apa namanya kebangkitan menurut Islam begitu ya. Tetapi nanti di bab berikutnya. Tetapi yang paling penting saya berharap kita semua nanti bisa lebih memperdalam ya buku-buku yang saya referensikan maupun juga beberapa referensi dalam bentuk film dan segala macam silakan dilihat sebagai bagian daripada pengkayaan tadi itu agar kemudian nanti kita semakin bisa melihat bahwa bersyukurlah kita bahwa kita sebagai seorang muslim ya kita itu kemudian memiliki sebuah risalah yang begitu luar biasa. Ya, kalau dilihat dari dimensi tidak hanya untuk kepentingan kita di dunia ini tapi juga kemudian di akhirat. Bahwa kemudian yang kedua hari ini kita melihat ada tadi naik dan turunnya peradaban, maka salah satu hal penting yang bisa kemudian kita catat itu adalah bahwa pergiliran itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an itu memang untuk kemudian membuat kita kaum mukmin ya itu akan menjadi semakin siap menghadapi nasrullah, menghadapi kemenangan. Kenapa? Karena akan tadi seleksi mana yang benar-benar mukmin sejati, mana yang munafik dan mana benar-benar yang kemudian sungguh-sungguh dan mana yang tidak serius. Maka dalam konteks perjuangan, disinilah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perjuangan Islam ini secara sungguh-sungguh ya dengan seluruh kemampuan yang kita punyai, harta kita, waktu kita, begitu ya, kemudian pikiran dan berbagai fasilitas yang kita miliki dan jangan kemudian kita memberikan ya diri kita ini hal-hal yang sifatnya sisa gitu sisa harta sisa waktu sisa pikiran dan segala macam hanya karena ya kita disibukkan oleh berbagai hal tidak cukupkah ya waktu kerja kita yang sudah menghabiskan waktu kita sedemikian rupa tidak habiskah harta kita untuk kemudian membelanjakan berbagai hal yang mungkin bisa jadi itu hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita semata-mata. Mari kemudian kita jadikan ya Islam ini sebagai ya poros ya dalam kehidupan dakwah ini menjadi poros kehidupan sehingga apa sehingga kebangkitan yang hakiki itu nanti akan apa namanya terjadi dengan apa namanya lebih cepat sesuai dengan apa yang kemudian menjadi apa harapan kita karena apa karena itulah yang sebenarnya kita kehendaki ya biiznillah tentu dengan izin ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini apa kita akan berharap mudah-mudahan kitab ini bisa memberikan pengkayaan kepada kita dalam mengkaji kitab-kitab yang lain, tetapi lebih penting dari itu adalah kita sendiri terlibat secara lebih sungguh-sungguh ya di dalam proses perubahan. Saya kira itu Kang Azhar yang bisa saya sampaikan. Apa namanya sekali lagi nanti kalau ada hal-hal yang apa ingin ditanyakan nanti bisa kita perluas di luar forum juga tidak ada masalah nanti bisa melalui apa moderator Kang Azhar nanti bisa dikirimkan ke saya nanti saya akan jawab secara apa namanya tertulis ya melalui WA atau mungkin nanti chat. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Kang Azhar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.